Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Mazidatul Ulia, mahasiswa PPG Daljak BIT 1 tahun 2025 dari LPPK UIN Raden Fatah Palembang. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran ujian kinerja di kelas 4 MI Miftahul Ulum Tambak Rejo dengan topik pengaruh gaya terhadap benda. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ketua kelas, sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Siap, kita berdoa, kita mulai. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita akan menyanyikan Pada Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. pada siang hari ini. Saya Bu Mazida akan menerangkan tentang pengaruh gaya terhadap benda. Tapi sebelum saya menerangkan, coba anaknya Bu Guru masih ingat gak materi yang kemarin? Yang kemarin tentang apa kira-kira? Wujud benda. Wujud benda ada berapa wujud benda, Nak? 3. Apa saja? Ada, air, gas. Contoh wujud benda yang gas apa? Gas LPG. Kalau yang contohnya yang padat? Buku. Kalau sama yang cair? Minyak goreng. Pelajaran hari ini yakni pengaruh gaya terhadap benda mempunyai 2 tujuan. Yang pertama adalah Bu Guru ingin kalian semua peserta didik mengidentifikasi penggunaan gaya dalam kegiatan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua yakni Bu Guru kepingin semuanya peserta didik memahami sifat gaya otot, gaya gesek saat serta memanfaatkan kedua gaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini Bu Mazida yang tadi sudah saya bilang akan menerangkan tentang pengaruh gaya terhadap benda. Ya, di sini Bu Mazida akan menangkap atau akan menerangkan lewat layar ya. Di sini ya, diperhatikan ya, Nak ya. Nah, di sini ada gaya di sekitar kita. Topiknya adalah pengaruh tentang gaya terhadap benda. Nah, di sini ada gambar apa ini kira-kira? Nah, di sini diperhatikan. Ada siapa ini namanya? Aga. Di sini ada Aga. Ini maju ke depan. Alwi. Oh, Alwi sini Alwi. Siapa yang Alwi? Tepuk tangan Alwi. Coba di sini ada benda apa di sini? Ada apa ini, Nak? Meja atau kursi. Yang ini apa? Silakan ya. Nah, Bu Guru punya 2 benda, ada meja, ada tas. Coba sih, Mas Alwi bisa nggak
Pindah meja ini, coba gimana caranya Mas Ali? Nah, kalau terus minta tolong Mas Ali ditaruh di atas meja. Nah, ini dua benda ini apakah tempatnya bergeser atau berpindah apa tidak? Berpindah. Yang tadi asalnya meja ada di agak ke belakangan karena diapakan sama Mas Ali? Didorong ke depan, akhirnya maju. Posisi bendanya berpindah tempat. Kalau tas tadi ini asalnya taruh di mana sama dulu? Sama Mas Ali diapakan? Ditaruh di atas. Kali ini Bu Mazidah akan menjelaskan dulu apa sih tujuan Bu Mazidah mengajar hari ini. Yang pertama, Bu Guru ingin peserta didik mengidentifikasi penggunaan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa menyebutkan gaya itu apa sih? Apa gaya itu sih? Yang kedua, peserta didik memahami sifat gaya otot, gaya gesek, serta memanfaatkan kedua gaya tersebut. Bisa membedakan apa gaya otot, apa itu gaya gesek, contohnya gaya otot itu apa, contohnya gaya gesek itu apa, sangat bisa menjelaskan. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, di sini ada permasalahan. Apa kira-kira ya? Di sini ada aga dan darah. Ini ada kontainer, warna kontainernya apa nah? Yang mana di kontainer ini banyak mainan, banyak buku-buku. Yang mana aga dan darah ini sama-sama badannya kecil. Kalau mindah kontainer sebesar ini kesulitan. Ini saling bercakapan, ada percakapan. Percakapannya bagaimana? Bagaimana ya kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini? Nah, yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama. Ayo, kira-kira bagaimana solusinya? Kalau seumur diangkat bisa nggak? Kalau seumur dilempar bisa nggak? Ini ada solusinya. Apa kira-kira? Nah, cara yang pertama. Apa itu nak gambar yang pertama? Diangkat antara aga dan darah saling mengangkat dan ayo kita angkat bersama-sama untuk pindah ke. Cara yang kedua lebih ringan atau lebih enteng. Dengan cara bagaimana kira-kira ya nak ya? Didorong. Yang pertama diangkat, yang kedua didorong. Ketika kita mendorong, menarik, mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Nah, dari gambar di sini, apa kira-kira yang dinamakan gaya? Siapa yang tahu? Nah, adalah gaya, pengertiannya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Seperti tadi ini ditarik, yang ini ditarik dengan menggunakan tenaga. Yang kedua adalah dengan cara didorong. Itu adalah pengertian dari gaya. Yang mana gaya di sini ada dua macam anak-anak. Yang pertama, apa sih gaya itu ya? Nah, coba dibaca bersama-sama, gaya itu apa nak? Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Apa saja sih kegiatan yang memakai gaya itu? Saat aga dan darah mendorong dan menarik benda, mereka menggunakan gaya otot. Kira-kira dari kalimat sini apa sih gaya otot itu? Siapa yang tahu pengertian gaya otot itu apa ya? Coba Mas Ali. Gaya otot itu apa Mas Ali? Mengangkat meja. Oh, bagus, mengangkat meja. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan manusia atau hewan menggunakan otot tubuh pada mereka. Saat kalian, Mas, bisa dengar nggak? Bisa diperhatikan nggak? Bisa fokus nggak?
Saya ulangi lagi, gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan menggunakan otot mereka untuk mengangkat sebuah benda atau beban. Sedangkan di sini gaya itu ada dua macam, diantaranya gaya otot yang barusan, terus gaya gesek. Nah, pasti gaya gesek itu ya. Nah, di sini ada gaya otot. Gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Di sini saat kontainer diberikan gaya dorong atau tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dan juga permukaan lantai. Di sini bisa disimpulkan, kalau kita mengangkat beban, kita menggunakan otot, berarti itu adalah gaya otot. Saat kita mendorong benda, kan ada gesekan itu antara permukaan bawahnya meja dengan permukaan lantai. Itu adalah pengertian dari gaya gesek. Benar nggak ya kira-kira yang diucapkan Bu Masida? Coba. Nah, di sini muncul lagi. Gaya gesek muncul karena dua benda yang saling bersentuhan saat benda didorong atau ditarik akan ada gesekan antara permukaan benda dan permukaan benda yang lainnya. Berarti benar ya tadi Bu Masida bilang ya? Semakin lebar atau luas permukaan benda bergesekan, maka akan semakin besar arti benda akan semakin susah bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Nah, sekarang coba Mbak Isti dibaca. Besar atau kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh Yang pertama, posisi lintasan paling datar atau menurun, yang selanjutnya, luas permukaan benda yang berjumlah bulat atau kotak. yang ketiga, Permukaan lintasan rata bergelombang, kasar, halus atau licin. yang keempat, Berat sebuah benda, semakin berat suatu benda gaya gesekannya juga akan semakin berat. Contohnya, gelas berisi air akan memiliki gaya gesek yang lebih besar dibanding gelas kosong. terima kasih. Bantu guru untuk membacakan pelajaran hari ini. Yang pertama, besar atau kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh yang pertama adalah posisi lintasan. Yang satu adalah dilihat apakah mendatar, apakah menurun. Kalau kita mendorong benda dalam posisi mendatar, maka benda tersebut akan lebih berat. Tapi kalau posisinya menurun, maka jatuhnya benda atau bergesekan benda akan semakin cepat. Itu juga sama. Ketika sampean naik tangga, ketika sampean jalan, ketika sampean berlari di tempat yang datar, akan terasa berat kan? Tapi kalau sampean berlari di tempat yang menurun, maka larinya sampean akan semakin cepat. Yang selanjutnya adalah luas permukaan benda yang bersentuhan, apakah itu bulat atau kotak juga berpengaruh. Nah, apabila benda itu bulat, maka akan lebih cepat. Tapi kalau benda itu kotak, maka ketika didorong atau diangkat maka akan terasa berat. Yang selanjutnya adalah permukaan lintasan, apakah itu rata, bergelombang, halus atau licin. Yang selanjutnya adalah berat benda. Semakin benda itu berat, maka akan semakin sulit untuk kita mendorong atau mengangkatnya. Tapi ketika benda itu semakin ringan, maka kita akan semakin enteng untuk mengangkatnya. Dari sini paham? Ada yang ditanyakan? Nah, hari ini kita akan atau Bu Masida akan membentuk menjadi 3 kelompok. Ya, yang mana masing-masing kelompok ini ada 3 orang. Di sini Bu Masida akan memberi tugas kepada kalian. Yang masing-masing kelompok nanti mengerjakan tugas. Di sini saya jelaskan dulu ya biar paham.
Di sini nanti ada 3 lembar materi. Yang di sini nanti ditulis harinya hari apa sekarang. Tanggalnya ditulis di sini. Terus di namanya, nama kelompoknya kelompok apa. Kalau punyanya Mbak ini kelompok 2 namanya kelompok strawberry, bisa ditaruh di sini ditulis ya. Terus nama anggotanya siapa saja ditulis. Siapa yang bertugas adalah yang menulis adalah ketua kelompok ya. Ketua kelompoknya yang menulis. Nanti sampean atau kalian semuanya nanti dirundingkan atau dimusyawarahkan apa itu yang kira-kira nanti ya. Kelompok anggur sudah. Kelompok apel sudah. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah kerja kelompok kalian dari kelompok apel, kelompok stroberi, kelompok anggur sudah selesai. Maka hari ini selanjutnya adalah mempresentasikan dari masing-masing kelompok. Coba yang pertama kelompok apa dulu atau kelompok siapa dulu yang berani maju ke depan? Pintar, kelompoknya apel. Tepuk tangan untuk kelompok apel. Coba diperhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok apel ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok apel, nama anggota Alia, Alwi, Emi. Kelas 4, tanggal 8 Mei 2025. Pencapaian peserta didik dapat dan LKPD-nya yang dibacakan. Silakan benda pada percobaan di atas. Jawaban dari kelompok kami mengangkat kontainernya. Mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi? Tidak. Adakah gaya yang muncul ketika kalian memindahkan barang tersebut? Jika ada, Apakah kalian paham tentang materi yang diajarkan Bu Mazida hari ini? Bu Mazida akan memberikan LKPD, lembar kerja siswa, dikerjakan secara pribadi atau masing-masing siswa. Ingin mengetahui apakah kalian paham betul-betul, apakah masih ragu-ragu memahaminya, atau kalian kurang paham. Bu Mazida tahu jawabannya dari sini ya. Kalau dikerjakan ya. Semuanya maka bisa dikumpulkan kita bernyanyi bersama-sama agar kita lebih semangat dan kita tidak boleh untuk membuli teman. Siang hari ini yang pertama adalah gaya apa sih tadi pengertian gaya, masih ingat gak tadi apa pengertian gaya? Gaya sifat Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya ada berapa? Dua. Ada gaya Otot. ada gaya Doa kita mulai. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.